Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Ila hadrutin. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai sistem peredaran darah, yang mana ada fungsi darah, pengertian darah, komponen darah, macam-macam darah, transfusi darah, dan pembekuan darah. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja komponen darah? Ya, jadi komponen darah itu ada dua. Ada plasma darah yang berbentuk cair dan juga sel darah yang berbentuk padat. Yang mana sel darah itu ada tiga. Ada leukosit, sel darah putih, eritosit, sel darah merah, dan keping-keping darah atau trombosit. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah kelanjutan dari minggu kemarin. Yang mana hari ini kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah. Ini di set ibu ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian tahu apa saja alat peredaran darah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jadi alat peredaran darah itu ada dua. Ada jantung dan juga pembuluh darah. Lah, mengenai mekanismenya, fungsinya, macam-macamnya, kita akan bahas lebih lanjut atau kita akan ulas lebih lanjut mengenai alat peredaran darah ini di pertemuan hari ini. Sebelumnya itu, untuk KI, KD bisa dilihat atau dibaca di slide ibu ya. Hari ini kan kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah, yang mana alat peredaran darah itu ada dua, ada jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung ini kita akan membahas mengenai letak jantung, fungsi jantung, dan struktur jantung. Sedangkan peredaran darah kita akan membahas mengenai macam-macam peredaran darah, yang mana di sini ada pembuluh nadi, ada pembuluh balik, dan ada pembuluh kapiler. Pembahasan pertama yang kita bahas adalah jantung. Jantung merupakan mesin bagi organ peredaran darah. Kenapa jantung disebut mesin? Karena jantung merupakan organ utama dalam proses peredaran darah atau organ yang paling penting dalam proses peredaran darah. Karena jika tidak ada jantung, maka sistem peredaran darah ini tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Sehingga darah yang seharusnya itu dialirkan ke seluruh tubuh itu tidak akan mengalir. Dan darah kotor yang harusnya keluar dari tubuh itu tidak akan keluar. Sehingga akan mengakibatkan penyakit bagi tubuh kita. Adapun letak jantung, di mana jantung terletak di rongga dada, di atas diafragma, dan terampit oleh kedua paru-paru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Sedangkan fungsi utama jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kita akan membahas bagian-bagian dari jantung di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur jantung, yang mana struktur jantung itu terdiri dari tiga struktur. Yang pertama lapisan jantung, yang kedua itu ruangan jantung, dan yang terakhir itu katup jantung. Yang pertama yaitu lapisan jantung. Lapisan jantung terdiri dari tiga lapisan. Ya, yang pertama perikardium merupakan selamput pembungkus jantung yang terdiri dari visceralis atau bagian dalam dan parietalis atau bagian luar. Dan yang kedua, miokardium merupakan otot jantung dan yang terakhir endokardium yang merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung. Untuk lebih jelasnya mengenai lapisan jantung bisa dilihat di gambar ya, letak-letaknya. Kita lanjut ke struktur kedua dari jantung. Struktur jantung kedua yaitu ruangan jantung. Yang mana ruangan jantung ini terdiri dari 4 ruangan. Ada serambi atau antrium yang terdiri dari kanan dan kiri,
ada bili atau vertical yang terdiri dari kanan dan kiri. Yang mana jika dijumlah itu semuanya ada 4. Pertama, antrium atau serambi berfungsi sebagai penerima darah dari pembuluh balik atau vena atau pembuluh vena. Ini entah antrium kiri dan kanan fungsinya sama ya. Ya, sedangkan yang kedua yaitu vertical atau bili berfungsi untuk memompa darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Yang memompa darah ke seluruh tubuh itu vertical yang bagian kiri, sedangkan yang ke paru-paru itu vertical bagian kanan. Selanjutnya, struktur yang ketiga ada di slide selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai organ sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Sekarang kita akan membahas organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya atau jalannya aliran darah dari jantung maupun keluar jantung. Jadi, darah itu bisa mengalir melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir pembuluh kapiler. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga pembuluh ini, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembuluh pertama yang akan kita bahas yaitu pembuluh nadi atau arteri. Merupakan pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lah, pembuluh nadi atau arteri ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pembuluh nadi besar atau aorta yang merupakan pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang mengandung O2. Sedangkan yang kedua, pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru dan mengangkut darah yang mengandung CO2. Kita lanjut ke pembuluh darah kedua, ke slide selanjutnya. Kedua, pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Lah, pembuluh balik atau vena ini dibagi lagi menjadi 3. Ada vena cava superior yang membawa darah mengandung CO2 dari tubuh bagian atas ke bagian serambi kanan jantung. Yang kedua, vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. Nah, yang terakhir, vena pulmonalis merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Kita lanjut ke pembuluh darah yang ketiga di slide selanjutnya. Yang terakhir, pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil yang dinding sangat tipis yang menghubungkan anterior dengan venular. Selain pembuluh kapiler, pembuluh ini juga disebut juga pembuluh pertukar, yang mana di dalam pembuluh ini dapat dilewati oleh oksigen maupun nutrisi sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa dari
jaringan tubuh. Seperti itu, makanya disebut dengan pembuluh pertukar karena dapat menukarkan O2 dengan sisa-sisa nutrisi hasil metabolisme jaringan tubuh kita. Seperti itu. Sekian penjelasan Ibu tentang sistem peredaran darah mengenai alat-alat peredaran darah. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi maupun di WA. Untuk pertemuan minggu depan kita akan tetap melanjutkan sistem peredaran darah dengan pembahasan proses peredaran darah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kata salah, tolong dimaafkan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sama dan semangat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.